Pemirsa, kuasa hukum Gatot Pujo Nugroho, Rasman Nasution mempertanyakan mekanisme penetapan tersangka yang dilakukan KPK atas kliennya. Rasman mengaku KPK belum menyampaikan keterangan resmi atas penetapan kliennya ini sebagai tersangka. Sementara itu hingga siang hari ini Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tidak terlihat hadir di kantornya meski aktivitas di kantor berjalan normal. Dan kita akan langsung bergabung dengan rekan Jurgen Alivia di kantor KPK dan Andika Bakti di Medan, Sumatera Utara. Selamat siang Jurgen. Mengapa ini masih ada kesimpang siuran informasi terkait status hukum Gatot Pujo Nugroho dan istrinya? Ya, selamat siang Widya. Kita masih menunggu konferensi pers yang akan digelar oleh pimpinan KPK pada siang hari ini. Kita ingat Selasa sore PLT Wakil Ketua KPK Indrianto Seno Aji mengirim pesan singkat kepada sejumlah wartawan dan menyatakan ada penerbitan surat perintah penyidikan dengan meningkatkan status hukum dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebagai tersangka kasus suap Hakim PT UN Medan. Namun kita tahu tadi pagi pengacara dari Gatot yaitu Rasman Nasution menyatakan bahwa ia mengkritik mekanisme dari penetapan tersangka atas kliennya yaitu Gatot dan Evi melalui pesan singkat. Dan ia mempertanyakan SOP yang dimiliki oleh KPK karena tidak sejalan dengan rambu-rambu yang ada di dalam KUHAP. Rasman juga tadi menyatakan ia meminta konfirmasi ke Biro Humas KPK terkait status hukum dari kliennya. Namun dari Biro Humas KPK menyatakan belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait peningkatan status hukum Gatot dan Evi menjadi tersangka. Ini yang menjadi kesimpang siuran dan kami akan meminta keterangan secepatnya pada pimpinan KPK. Dan kini kita simak langsung pernyataan dari kuasa hukum Gatot Pujo Nugroho, Rasman Nasution. KPK terkait dengan status Pak Gatot Pujo Nugroho dan Ibu Evi Susanti belum ada pernyataan resmi. Pertanyaan saya, apakah Pak Indrianto Seno Aji mengeluarkan SMS itu sudah merupakan keputusan atau tidak? Gitu. Nah ini kan menjadi gegabah lagi. Gitu. Nah coba bayangkan, sudah beredar SMS, sudah masuk di media, klien saya sudah dirugikan secara mental, moral, lalu saya tanya ke dalam, beliau mengatakan bahwa belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait. Ya Widya, Rasman menambahkan Selasa malam Gatot Pujo Nugroho masih berada di Sumatera Utara yaitu membuka acara Musabakoh Tilawatil Quran di wilayah Kisaran, Sumatera Utara. Namun ia menyatakan Gatot akan segera berada di Jakarta dalam waktu dekat. Untuk sementara kembali ke studio, Widya. Baik, terima kasih rekan Jurgen. Kini kita akan ke rekan Andika Bakti di Medan, Sumatera Utara. Andika, apakah Anda mengetahui ini alasan gubernur tidak hadir di kantor pada hari ini? Widya, tidak ada yang mengetahui apa yang menjadi alasan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tidak dapat hadir di kantornya yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Medan ini. Dan dari pantauan kami sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi pagi, yang terlihat hanyalah karyawan-karyawan yang melakukan aktivitasnya di kantor gubernur ini tanpa adanya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Bahkan pada saat apel pagi pun ini tidak terlihat adanya Gubernur Gatot. Dan kami mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho masih berada di rumah dinasnya yang terletak di Jalan Sudirman nomor 41 Kota Medan. Dan terakhir kali kami melihat Gubernur Gatot masuk ke dalam rumahnya ini yakni pada pukul 1 dini hari tadi, Widya, ataupun tadi malam sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan kedatangan gubernur ke rumahnya ini setelah Gatot pulang menghadiri acara di Kabupaten Asahan, yakni peresmian acara MTQ tahun 2015. Dan setelah meresmikan acara di Kabupaten Asahan, barulah Gatot pulang ke rumah dinasnya yang terletak di Jalan Sudirman ini. Dan sejak kepulangannya pada pukul 1 dini hari tadi, hingga saat ini Gatot tidak ada terlihat, baik itu di sekitar rumahnya ataupun meninggalkan rumah dinasnya ini. Dan dari pantauan kami, memang ada beberapa petugas keamanan yang berjaga di sini, baik itu dari pihak Satpol PP ataupun tadi kami melihat juga ada pihak kepolisian yang datang ke rumahnya ini. Tapi tidak diketahui apa alasan mereka mengunjungi rumah dinas Gatot Pujo Nugroho ini.
Tapi jika dilihat aktivitas di kantor gubernur saat ini masih berjalan normal, tidak ada aktivitas yang terhambat dengan tidak hadirnya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Widya. Lalu bagaimanakah tanggapan pemerintah provinsi atas penetapan status tersangka pada sang gubernur? Menanggapi kasus yang menimpa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yakni Hasban Ritonga mengaku cukup prihatin dengan kasus yang menimpa Gubernur Sumatera Utara ini, karena ini merupakan kasus korupsi kedua kalinya yang menimpa Gubernur Sumatera Utara setelah sebelumnya Gubernur Samsul Arifin yang menjabat sebagai gubernur pada periode 2008-2011 ini juga terlibat kasus yang sama, yakni korupsi. Untuk itu cukup disayangkan jika Gubernur Sumatera Utara saat ini yakni Gatot Pujo Nugroho kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus suap PT UN Medan. Dan saat ini langkah yang akan diambil oleh pihak Pemprov melalui Sekretaris Daerah ini adalah menyiapkan berkas-berkas yang nantinya dibutuhkan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK selanjutnya. Dan dalam hal ini Hasban Ritonga juga memastikan bahwa dengan ditetapkannya Gubernur Gatot sebagai tersangka ini belum menghambat kinerja yang saat ini sedang berlangsung di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami bersama Hasban Ritonga, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Yang sesungguhnya kan ini sebenarnya ya persoalan kelembagaan juga tuh, persoalan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tentu kita juga harus menghadapi sesuai dengan aturan dan ketentuan, ya juga menyiapkan data, informasi, bahan-bahan yang diperlukan dalam upaya menyampaikan argumentasi hukum pada proses-proses selanjutnya. Sudah ada lawyer yang kita tuju. Widya. Terima kasih rekan Andika Bakti melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya ada rekan Yorgen Alivia dari